gue mau dihargain besar nanti juga ada saatnya gitu. Jadi kalau misalnya harga lu sekarang segini, ya udah lu nikmatin aja gitu. Dari mana ya kira-kira sense komedi lu itu? Ya dari keluarga gue lah, dari mana lagi. Gue tuh emang kayak dilatih gitu. Kalau lu nggak cantik ya minimal lu lucu gitu. Gue tuh perawatannya mahal juga. Kalau cewek cantik tuh biasa aja kayak gitu kan. Kayak cuci muka pakai air bersih. Gue tuh pakai adem sari. Gitu, kayak gitu-gitu, Bang. Komedi butuh korban. Ada komika yang mengejek orang lain untuk mendapatkan tawa. Tapi ada juga tipe komika yang menertawakan dirinya sendiri. Nah, tipe yang kedua ini disebut sebagai self-deprecating. Di samping gua, sekarang udah ada komika Wati yang sedang naik daun. Biasa. Dan dia dikenal menggunakan gaya self-deprecating itu. Oda. Apa kabar Oda? Alhamdulillah baik, Bang. Makasih banget nih sebelum ini, gue udah nyempetin menemuin gue sekarang, ya kan? Di tengah kesibukan, karena beliau sekarang lagi mulai masuk ke industri, ya kan? Alhamdulillah ada aja panggilan. Kalau nggak salah yang terakhir tuh, dia tuh lagi banyak panggilan dari Trans 7 tuh. Jadi ada program-program Porpa, terus apa? Terus BTS. BTS, FYP, ya kan? Iya. Odah nih, ini itu emang nama asli Odah? Iya, namanya kan Ulfa Saoda. Ulfa Saoda. Iya. Namanya Betawi banget ya? Emang Saoda Betawi ya? Iya nggak sih, kayak nama Saodah atau tuh Sunda? Padahal sebenarnya yang ngasih nama itu kalau kata nyokap gue ya, itu tuh emaknya emak gue. Tadinya tuh mau dinamain Maria Ulfa, cuman kan kalau Maria kan lebih kayak ke Nasrani katanya gitu. Jadi ya udahlah Saodah aja. Nggak tahu tiba-tiba nyeletuk nama itu, padahal kalau dilihat oma gue tuh orang Ambon gitu. Kok bisa-bisanya dia punya? Nyokap tuh orang Ambon. Orang Ambon. Nyokap gue juga sebenarnya kelahiran Irian Jaya. Jadi kok bisa ya Saodah gitu. Dari mana asal usulnya? Jadi nyokap nih secara fisik kelihatan Ambon ya? Malah justru enggak sih, lebih ke Sunda. Oh, nah Sundanya dari mana? Kakek? Dari kakek gue Sunda. Orang Garut asli. Oh Garut, ya. Terus ketemu gitu. di Ambon apa di Garut mereka ketemu tuh kakek nenek? Ketemu di sana di Ambon karena kan dulu kerja di mana ya? Kayak zaman Belanda itu. Masa iya selama ya, itu sih? Gitu. Apa sih Kakek kerja loh. di mana? Kakek nggak mungkin zaman Belanda nih, nggak mungkin. Emang iya zaman Belanda? Iya, Freeport. Oh, Papua dong berarti bener Irian Jaya. Iya, memang kerjanya di situ dulunya kakek. Orang kaya. Baru Orang kaya nggak jawab dulu. Hah? Orang kaya nggak? Gak tahu deh. Kayaknya zaman dulu kan sama sekarang beda ya. Gue kan nggak ngerasain juga. Gue ngerasainnya kakek gue deh kebaring sakit gitu yang kayak. Oh, langsung udah ngeliat kakek sakit. Mana kayanya lu gitu. Kayak udah kayak sisa-sisa cinta doang, ngerti kan? Udah dihabisin kali dulu duitnya tuh buat mereka apa namanya bulan madu segala macam apa. Iya sih emang dibilang dulu nyokap gue tuh ya ibarat hidupnya cukup lah. Oh nyokap dulu cukup. Tapi sekarang? Sekarang ya kan semenjak nggak ada bokap gue kan ekonomi jadi gimana ya? Kita kayak nggak punya pegangan gitu. Oh gitu. Sorry, bokap nggak ada tahun berapa? 2009. Sebenarnya udah lumayan lama ya. Desember 2009. 17 tahun lalu ya? Iya 16 tahun lalu. Iya udah lama banget. Pas lu masih SMA tuh? Udah lulus untungnya. Adik gue sih yang masih sekolah. Saat itu? Iya. Terus akhirnya sekolah siapa yang biayain? Lu dong? Enggak mau nggak mau iya, gue ikut inilah ngebiayain. Kayak apa? Dia kan kebetulan pesantren kan pas buka gue. Nggak ada. Sebelum nggak ada tuh udah dimasukin pesantren gitu. Pas setelah nggak ada juga ya udah dia lanjut sampai lulus sekolah SMA gitu di pesantren itu. Jadi kayak kebutuhan dia buat apa kayak gue mau nggak mau. Karena kan kakak gue kan udah nikah gitu kayak udah punya tanggung jawab sendiri kan. Maksudnya tanggung jawab ke keluarga udah nggak bisa ke adik gue sepenuhnya gitu. Iya. Dan lo bisa dibilang sandwich generation juga ya?
saat itu? Enggak terlalu sih, maksudnya kayak ya tapi pada saat itu ya ikut Iya, ikut pada saat itu. membiayain Sekarang sih gitu. enggak ya udah ya. Sekarang lo masih ngebiayain adik lo nggak? Enggak. Tapi yang ngebiayain nyokap lo pasti lah ya. Ada lah ya kayak gitu ya. Pasti sih karena setiap apapun penghasilan gue dari syuting, dari lomba itu pasti ngalirnya ke nyokap Alhamdulillah semua. emang itu wajib nggak sih biasanya? Kayak gitu wajib nggak sih sebenarnya menurut lo? Karena kan gue sekarang tinggal sama nyokap kan, terus sama anak gue juga. Jadi mau nggak mau kebutuhannya jadi bareng gitu, kebutuhannya jadi bersama, ya udahlah gitu. Kayak makan apa segala macam kayak gitu. Tapi itu sesuatu yang diharusin sama nyokap atau kayak kalau enggak pun Enggak nggak sih. apa-apa? Enggak, cuman gue kayak ngerasa kalau gue nggak ngasih orang tua kayaknya rezeki gue nggak ngalir gitu. Kayaknya ngerasanya gitu ya, karena pengalaman dari gue waktu kerja gitu. Pernah begitu? Gua nggak mau ngasih nyokap lah. Terus seret rezeki pernah ada pengalaman gitu? Bahkan gue pernah ketipu kayak yang apa sih waktu itu, yang m-banking gue sampai kekuras 1 juta. Buset, gak disisain sama sekali. Itu tuh bener-bener gue nggak bisa ngasih nyokap gue gitu, karena emang kebutuhan gue pada saat itu kan anak 2, susu, berat juga gitu. Suami kan ya ibaratnya nggak kerja, cuman penghasilannya kan nggak gede-gede banget ya, sama lah, jadi cukup doang gitu. Kalau gue ngasih nyokap, gue ngerasa kayak kurang nih buat keluarga gue aja, kurang. Malah justru ada aja tuh jalan yang kayak gitu-gitu tuh. Yang setelah gue sadarin sekarang ya. Terus gue terakhir putus kontrak tuh sama kerjaan, yang ngerasa gitu juga. Gue susah banget, gue kerja tuh malah susah banget ngerasanya gitu. Kalau orang kan, gue kerja bisa beli, emang sih gue bisa kayak beli motor, gue beli apa gitu. Tapi gue ngerasanya kayak nggak ada uang lebih gitu buat gue. Akhirnya baru sekarang nih gue ngerasain kayak sedikit gitu. Ada tuh yang jadi kayak muter tuh ya, malah duit ya. Iya, karena apa? Gue ngerasanya apa karena gue nyaman sama kerjaan ini ya. Sampai rezeki tuh kayaknya cukup gitu gue rasain. Gak kayak dulu gue kerja tuh bangun tidur udah ngeluh gue. Bangsek gitu. Kenapa sih gue harus kayak gini? Kenapa sih rutinitas gue tuh monoton banget gitu? Gue tuh nggak happy gitu. Iya lagi. Jalan kayak ngeluh aja gitu. Harus belum lagi kalau misalnya telat di jalan macet, udah stresnya ampun. Jadi bangun tidur cuman kapan ya off-nya ya, hari ini gua masuk, ayo semangat 2 hari lagi misalnya gitu menuju off, ayo semangat kayak gitu mulu sampai akhirnya gua capek deh kayaknya. Jadi motivasi kerja dulu biasanya orang ini ya kalau kayak gitu cuma nungguin hari gajian aja ya. Iya, padahal mah pas gajian juga pusing-pusing juga. Pusing juga. Uangnya udah tahu gitu alirannya kemana aja gitu. Nah pas udah jadi komik beda nih, lo bangun tidur nggak dengan kayak brengsek nggak gitu lagi? Nggak kayak gitu udah lagi. nggak gitu lagi ya? Seneng banget gue. Hari ini gue mau ngejob gini misalnya gitu, ada job, padahal mah bayarannya kayak nggak lebih dari 200 ibaratnya. Iya. Masuk iya. Ada misalnya. Ada awal-awal kan gitu kan. Iya. Apalagi kalau job-job komunitas tuh kan kita nggak mengharapkan kayak gede-gede banget. Gitu. Udahlah, gue mikirnya kayak gue siapa gitu. Gue selalu bilang ke diri gue mau dihargain besar, nanti juga ada saatnya gitu. Jadi kalau misalnya harga lu sekarang segini, ya udah lu nikmatin aja gitu. Betul. Yang penting gue suka, gue happy gitu. Benar. Lalu sampai hujan-hujanan, sampai sono lepek, nggak apa-apa gitu. Pernah begitu? Lomba juga, celana gue udah kotor banget nyampe tempat lomba harus nunggu lagi, udah kedinginan, lepek. Ternyata nggak menang. Pernah lo nggak menang? Pernah kayak begitu, udah jauh banget bang. Di mana tuh yang paling jauh lo inget? Waktu itu yang apa sih, yang lingkungan hidup apa ya kalau nggak salah ya. Di kementerian berarti tuh? Iya, lombanya. Lawan siapa waktu itu? Yang lo kalah sama siapa deh saat itu? Pandu Jakbar tuh yang menang. Terus Jamal. Siapa lagi ya? Yudi juara 1 Yudi. Oh, Yudi menang dia. Yudi juara 1. Kedua si Pandu. Ketiga
Ketiga siapa ya yang ketiga ya gue lupa. Oh Pak RT. Wah, itu macan Pak nobar RT ya. iya, baru favoritnya Jamal. Anjir gue itu ngerasain banget udah lepek. Tapi gue seneng. Seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja gitu. Udahlah bukan rezeki gue gitu. Ya udah nanti besokan lagi ikut lagi gitu. Beda ya emang ya perasaannya ya dibandingkan kerja di kantoran itu ya. Walaupun Iya. ibaratnya hari itu lo nol nih nggak dapat apa-apa, tapi ada passion yang lo rasain ya di situ ya. Iya, makanya gue tuh kayaknya kalau pas sudah di sini tuh kayak ngerasanya aduh kayaknya emang gue banget nih kerjaan gitu. Passion Jadi banget. komik. Iya. Nah, tapi sebelum jauh nih, tadi kan lo juga sempat nyebut komunitas segala macam. Nah, Oda ini buat yang belum tahu aja nih, Oda ini tergabung di komunitas Stand Up Indo Jakarta Utara, bener Iya kan? benar. Sebelum di komunitas, lo stand up gak? Tahun kemarin gue baru masuk komunitas akhir Januari kalau nggak salah. Tapi sebelumnya lo udah stand up apa enggak? Sebelumnya malah lomba-lomba. Stand up apa berarti kan? Iya stand up dan menang. Tuh. Banyak nih sebenarnya, ini sorry, ini di episode 2 kemarin gue juga wawancara Renal. Iya. Renal di Bahar juga, dia bilang dia cerita sebelum gabung komunitas juga dia udah lomba-lomba dan menang juga. Sekarang gue nemu lagi nih spesies yang kayak gini guys. Kayak Artinya binatang langka ya. Spesies. iya, emang langka tau orang-orang kayak gitu. Karena orang kayak gue tuh ibaratnya supaya bisa stand up kan harus belajar dari komunitas kalau gue. Dan pasti gue yakin banyak orang kayak gue. Tapi lo nggak butuh itu gitu. Iya, karena gue ngerasanya kayak ya Allah ngobrol di panggung kayaknya ngomong di panggung lucu bisa deh gue gitu. Itu lombain di mana tuh? Itu lomba waktu gue masih kerja. Kan di Traveloka itu ada kayak ajang pencarian idol gitulah. Terus ada stand up komedinya, gue dipaksa-paksa tuh, ayo sampai kalau kamu nggak ngikut, saya SP kamu ya gitu sama Itu bos tuh bilang gitu, manajer ya? sama supervisor Oh, gua. supervisor. Kok gitu kamu sih? Iya, Bercanda Bu. kan konteksnya? Bercanda cuman ya takut juga ya kan. Iya Bu, saya nanti daftar. Oh, Bu. Daftar gue menang akhirnya. Tapi itu karena dia tahu lo lucu, lo kocak orangnya. Iya, karena yang lain tuh kalau ngomong "Ih, kocak ya, si Oda ya kocak ya gini-gini. Gitu. Kenapa? Kenapa mereka bisa beranggapan lo kocak? Karena ketika lagi nongkrong lo selalu ngejokes gitu. Iya, kayaknya emang natural aja sebenarnya diri gue kayak gitu. Gue kemanapun kayak dari sekolah juga yang lucu siapa pasti nyebut gua gitu. Tapi jokes lo dulu, sorry, apa? Maksudnya jokes lo pas nongkrong dulu, emang jokes yang sama nih, yang ketika lo pakai sekarang di stand up, di materi stand up ini. Malah di nongkrong kan nggak ngejokes gitu gue, yang natural aja kayak Ngeledekin orang. ngeledekin, terus kayak ngini-nginin orang tuh kayak Ngecengin orang. iya, ngecengin gitu-gitu doang. Dan itu biasanya lo ngecengin orang, itu works tuh, orang ketawa tuh biasanya di situ. Iya, Iya. kayak gitu. Makanya dianggap kocak. Waktu gua sekolah ya. Karena kan ada kan orang yang suka ngecengin, tapi terus orang nggak ketawa, dianggapnya bukan lucu, bukan kocak, ngeselin kan orang kayak gitu biasanya. Iya nggak sih? Kalau lo berarti berhasil tuh, lo punya sense komedi. Bener Iya, nggak? katanya gitu. Dari mana ya kira-kira sense komedi lo itu? Ya dari keluarga gue lah, dari mana lagi. Gue tuh emang kayak dilatih gitu. Kalau lu nggak cantik ya minimal lu lucu gitu. Pernah ada perkataan begitu? Nggak ada kayak gitu, cuman kan kayak bokap gue ngasih tau. Gue ngelihat bokap gue, kayaknya bokap gue kan kayak punya anak buah gitu. Kayak semuanya ketawa gitu kalau dia ngomong. Terus gue suka perhatiin, apa yang lucu sih dari bokap gue suka gitu. Terus nyokap gue kalau ketemu sama temen-temennya, apa sih jokes emak-emak gitu. Oh, tapi Enggak. nyokap juga di tongkrongan dia dianggap yang lucu deh. Iya, jadi setiap keluarga gua kayak kakak gue di tongkrongannya ini dianggap lucu, masing-masing begitu. Ini keluarga komedian nih berarti bisa dibilang. Iya, emang kadang tuh ada lebih banyak bercandanya daripada seriusnya. Iya. Lebih banyak. Saling ngecengin apa itu mah kayak udah dilatih di keluarga sih sebenarnya. Jadi gue ketika ketemu temen gue yang aneh dikit apa kita ngebahas terus meraktekin orang ngomong apa aja lucu. Makanya pas ada stand up comedy ngomong di atas padahal gue nggak tahu maksudnya ilmunya tuh gue nggak tahu. Belum tahu teknik-teknik itu belum tahu ya. Nggak tahu gue. Malah pas tahu ribet banget ya. Gue gak bisa nih, gue tolol gitu, aduh gue
gue nggak pantas nih, gue nggak cocok jadi stand up comedy karena buat orang-orang pinter aja, gue tuh nggak bisa kayak gini gitu. Nah, balik ke soal kerjaan sebelum stand up ya. Kalau nggak salah di Traveloka pun tuh call center kan? Iya. Call center. Itu kenapa lo dulu milih bidang itu? Yang ngerasanya kayaknya dari suara, cuman kerjaan ini nih gue dibilang cantik nih gitu. Kan dari suaranya kayak merdu banget. Tapi iya sih. Tapi iya loh, kalau lo kan punya beat yang itu kan yang Bapak Muah itu kan. Iya. Lo pas bawain itu tuh kalau gua merem nih, gua ngebayangin emang ya perempuan muda yang ya bening gitu, cantik iya sih. Itu lo belajar ya? Belajar ya belajar VO kayak gitu, belajar suara kayak gitu. Ada ilmunya sebenarnya. Sebenarnya nggak ada ilmunya sih, ilmunya kayak cuman kita harus dibiasakan ngomong apa tuh, bahasa baku. Bahasa baku. Kayak jika tuh nggak boleh, apabila gitu. Jadi karena ditelepon aja, jadi nggak bisa nih gue ngomong Betawi begini kan nggak boleh, logat gitu kan. Makanya jarang customer service diambil dari orang misal Batak yang suaranya logat kental banget, nggak bisa ya? Biasanya nggak lolos. Karena di tes itunya. Tapi lo Betawi bukan sih? Nah, lo Betawi bukan sih? Sebenarnya apa ya? Bukan kayaknya deh. Campuran aja lah ya. Cuma di keluarga gua doang ngomongnya begini. Atau ini kayak lo begini karena branding lo kali, branding lo sebagai sekarang jadi Mpo Odah itu kali? Enggak, dari dulu ngomongnya gitu. Mama udah begitu? Kagak gitu-gitu. Bahkan apa yang lu Betawi ya? Banyak banget di kantor gue juga ngomongin. Gue keikutan temen gue waktu SMA, ngomongnya Betawi semua kan. Jadi mau gak mau gue kayak enak juga nih ngomong logat begini gitu. Iya. Lo SMA daerah sini nih, daerah Jakarta Utara sini? SMA di Jakarta Pusat kan. Apa di SMA? Depan Pasar Baru SMK 27. Oh, tahun-tahun yang belakangnya sekolahan Budut tuh. Iya. Yang kalau tawuran kan? Kalau pulang harus salam dulu. Salam apa maksud? Salam ke aspal. Budut pulang ngapain lu? Anjir gue pengen. Iya. Gue dulu sekolah gue musuhi Budut lagi. Iya. Texas gue dulu. Oh iya, Texas. Tahu Texas. Texas 46. 46 yang di mana lu? Yang di Cipete. Oh kan ada yang di sini kalau nggak salah ya. Masa sih ada Texas punya di cabang? Priuk ya? Nggak ada. Texas Fried Chicken kalau punya cabang. Texas 46. Ada beneran. Setahu gue saudara gue di situ deh. Di mana ya? Apa gue salah ya? Atau namanya doang kali sama. Karena nama itu emang keren. Nah, lo kan tadi bilang tuh salah satu pertimbangan lo milih call center karena lo bilang dengan suara dong lo bisa ngerasa cantik. Artinya lo sebenarnya ya juga udah punya perasaan tertentu nih terhadap fisik lo gitu kan? Iya, karena gue dulu udah lama nih. Minder banget bang orangnya. Udah lama si minder ini udah lama ada. Udah lama banget. Dari zaman sekolah. Dari SMA iya. Tapi gue entah kenapa minder ya gue tuh justru jadi motivasi gue sendiri kayak gini. Misalnya gue ngeliat orang, dia sama mukanya kayak gue, terus dia jadi anak pendiam, kayak Cooper gitu, nggak ada yang nemenin. Gue kasihan gitu bang, dan gue nggak mau nerapin itu ke gue. Gimana nih caranya orang seneng nih temenan sama gue tanpa ngeliat fisik gue. Yeah. Kadang kan orang kalau gerombolan cewek cantik tuh ya, makanya gue benci banget. Oh ini sikapnya beneran yang ini. Iya, karena tuh dia selalu kayak pengen punya yang kelompoknya itu ya cakap-cakap juga gitu. Gimana nih gue bisa masuk ke circle ini nih? Ya itu salah satunya dengan gue lucu. Jadi gue bisa masuk kemana-mana gitu. Bahkan gue di sekolah tuh kayak sampai yang ditegur Oda gitu. Yang kayak jalan tuh ya kayak artis gitu ngerti gak sih? Waktu sekolah. Jadi populer ya di sekolah malah ya? Iya populer gue di sekolah. Walaupun lo nggak bergabung ke si geng cewek cantik ini. Enggak, gue sama siapa aja. Bahkan gue kan ada orang yang mainnya sama itu aja. Kalau gue enggak, gue jurusannya busana, gue bisa main sama anak kecantikan, gue bisa main sama anak perhotelan, anak tata boga, jadi semuanya tuh kayak kenal. Gue lewat tuh udah pasti, mana udah. Ya.
modal lucu doang tuh. Iya. Udah dapat respect lo ya dari lucu itu ya. Iya, jadi gue ngerasanya gue nggak boleh nih minderan, gue harus gitu. Padahal sebenarnya di sisi lain pun sama, gue kayak di rumah nangis gitu. Kenapa sih gue harus gini gitu? Masih gue Ada fase-fase lo istilahnya down tuh ada. iya minder banget bang. Sampai jalan aja gue nunduk. Sampai kayak wah anjir gue nggak mau dilihat orang nanti gini gitu. Capek sendiri gue ngerasanya anjir capek banget ya jadi kayak begini. Bahkan gue sampai di tahap yang ya udahlah kalau gue nggak ada jodoh juga kayaknya nggak masalah menurut gue gitu. Tapi akhirnya ketemu kan jodoh. Iya. Tahun berapa lo nikah? 2013. Udah lama juga ya. Nikah akhirnya 13 tahun. Akhirnya ada juga yang maksa pengen nikahin gua. Gue pikir kayak gue tuh nggak laku gitu-gitu. Ternyata ada kan yang lihat lo, maksudnya punya value yang lain gitu. Ya Bener nggak sih? mungkin ya. Tapi lo pernah nanya nggak sama si suami lo ini? Lo kenapa sih suka sama gue? Pernah nanya nggak sih dulu? Kenapa sih lo dulu cinta sama gue gitu? Ada nggak? Pernah nanya gitu nggak? Bodinya. Mukanya nggak apa-apa tapi bodinya katanya. Bohong nih kan? Ini materi kan? Hah? Materi kan ini? Beneran nggak? Bodinya. Dulu tuh gua kurus tapi kurus yang berbentuk, ngerti gak? Plot twist banget. Gue pikir jawabannya karena lo lucu gitu. Atau lo baik, body tetap fisik juga. Iya, terus bodinya terus lu anaknya ini banget, masa lucu gitu. Iya. Kayak gitu sih. Tapi suami ganteng. Ganteng suami. Lumayan sih kata orang sih gitu ya. Kayak siapa? Kalau artis kayak siapa dia kira-kira? Anang Hermansyah. Asik. Ganteng itu. Tapi Anang gondrong apa Anang yang kayak sekarang? Anang sekarang, bukan yang gondrong ya, buset. Gondrong jijai sih. Kayak buser gitu. Oke, ini masuk ke topik utama nih ya, soal self-deprecating. Susah banget sih. Itulah self-deprecating ya, masuk ke topik utama nih. Kan lu tuh materi lu sering pakai itu tuh, pakai gaya itu. Iya. Itu dari awal lu stand up emang ngebahas itu atau sebelumnya pernah ngebahas yang lain? Enggak sih, selalu ngebahas kayak gitu. Kenapa? Lu kenapa memutuskan untuk stand up pakai gaya gitu sih sebenarnya? Sebenarnya kan gue nggak tahu itu kayak teorinya stand up kan. Jadi gue ngerasanya ya udah deh kalau bawa diri gue nih orang udah ngeliat langsung gitu. Maksudnya muka gue kayak gimana, kayak cewek cakep tuh enak gitu. Sebenarnya gue juga nggak kalah mahal kok dari cewek cantik. Gue tuh perawatannya mahal juga. Kalau cewek cantik tuh biasa aja kayak gitu kan. Kayak cuci muka pakai air bersih, gue tuh pakai adem sari gitu, kayak gitu-gitu bang. Iya. Kayak selain meredakan tenggorokan, mengurangi muka pecah-pecah kan, harusnya bibir pecah-pecah, ngomong muka pecah-pecah gitu, gue ituin sendiri. Lu tuh dapat sendiri tuh? Dapat sendiri, kayak gitu-gitu? Iya kayak gitu-gitu. Kok bisa sih ya? Karena biasanya kan orang bisa istilah nemu kelucuan kayak gitu tentang diri sendiri karena udah berdamai tuh. Maksudnya dia udah bisa menerima kekurangan dia, akhirnya dia bisa istilahnya jadiin dirinya kekurangan itu sebagai jokes. Lo tahu tuh teori itu dulu sebelum masuk stand up? Nggak tahu bang, gue nggak tahu. Tapi sekarang udah tahu dong. Udah tahu sekarang sih. Makanya kan semenjak gue tahu, gue justru jadi nggak pede gitu. Oh ternyata stand up tuh harusnya kayak begini. Ternyata banyak teorinya. Kok gue ngomong asal aja. Bahkan gue disuruh waktu itu kala banting disuruh ada namanya tantangan, suruh bikin apa tuh 3 apa tuh bang kalau itu? Rule of three? Iya, rule of three. Gue gak ngerti rule of three itu apa sih. Terus apa yang lo bikin jadinya? Sebenarnya tanpa gue sadarin, gue udah punya bikin kayak begitu. Yang mana tuh? Lo punya beat yang ada rule of three-nya? Ingat nggak? Gimana ya, gue lupa lagi karena terlalu banyak beat lo ya. Beat lo banyak banget sih emang. Soalnya kan gue sebit-sebit gitu. Betul. Kadang ada yang kelupaan. Tapi kan. banyak banget emang asli. Emang gak gue catat juga sih. Nah balik ke soal berdamai sama diri sendiri nih. Karena
nggak semua orang sebenarnya walaupun dia udah jadi apa istilahnya udah main self deprecating, Iya. nggak semua komik itu sebenarnya udah bener-bener berdamai loh. Kadang, tahu nggak lo? Kadang ada yang misalnya dia tuh kayak berani kayak, gue ini jelek ya gitu, gue ini apa? Tapi sebenarnya ketika dia keluar, terus maksudnya udah nggak di panggung dan ada orang lain yang bilang, woi jelek, dia tuh sebenarnya nggak terima. Lu gimana? Gitu. Lu kalau lu gimana? Kalau lu Gua mau udah senerima itu, udah Bang. senerima itu ya? Bahkan gue live di TikTok aja itu isinya kayak po gini udah parah-parah banget anjir. Tapi lu pernah sampai di suatu titik kayak ini nggak? Khususnya lu kan live TikTok ya? Mungkin penonton lo emang akhirnya melihat lo sebagai orang yang dia udah nggak apa-apa kok dicengin, tapi ada nggak yang sampai menurut lo berlebihan? Malah justru jadi netizennya sendiri tuh yang jangan berlebihan sih ngomongnya kayak gitu. Ada yang kontrol ya di antara mereka ya. Gue sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya nyerang fisik apa segala macam, tapi gue lebih nggak suka kalau ditanya pribadi sih. Ada tuh yang begitu. Ada tuh yang begitu orang yang terlalu personal ada. Personal maksudnya nanyain pribadi. Iya gitu. pribadi. Apa? Iya. Misalnya nanyain apa mereka? Yang sepribadi apa sih itu? Iya kayak misalnya apa ya? Tentang anak gitu-gitu. Tentang kayak misalnya anak apa? Suami ditanyain. Gue kurang maksudnya udahlah gue aja nggak apa-apa. Nggak nyaman gitu. Tapi lo kan punya tuh beat yang ngebahas anak ada. Ada. Yang lu bilang anak gue tuh dari lahir udah indigo. Karena dari lahir udah bisa ngeliat gue ya. Lu kepikiran gimana sih? Maksudnya proses lu nemu beat itu gimana sih? Itu di panggung bang, kayak lagi latihan tiba-tiba nyeletuk itu. Tapi itu logis loh, maksudnya bukan logis, gimana ya? Rasional. Jadi orang indigo adalah orang yang bisa ngeliat setan. Kan gitu kan pertama kan premisnya tuh. Tapi ini kalau bahas di awal, lo tuh langsung masuk ke setup. Anak gue tuh dari lahir udah indigo tau. Hah, masa sih? Iya. Soalnya anak gue anak gue tuh dari kecil udah bisa ngeliat gue. Kan setan dari. Maksudnya itu keren loh. Cara penulisannya. Gak tahu gue orang nggak nulis. Makanya. Itu kayaknya gue nemu dadakan di. Tapi ini ini lo beatnya lahir ketika lo udah di komunitas. Itu orang baru kok. Mungkin ya, mungkin ada pengaruh ya, maksudnya ada pengaruh ketika lo masuk ke komunitas, ilmu lo bertambah, ilmu tentang penulisan ini, walaupun lo nggak nulis gitu. Oh mungkin ya. Iya nggak sih? Udah setelah lo gabung ke Stand Up Indo Jakarta Utara, apa perubahan yang paling lo rasain gitu antara sebelum sama sesudah lo gabung? Jadi gue ngerasanya kayak perubahannya lebih ke mental. Mentalnya lebih kebentuk aja gitu dibanding sebelumnya. Gue tuh masih kayak grogi naik ke panggung, kayak sampai gemeteran, jadi ngomongnya belibet atau nggak jelas gitu. Sebelum lo gabung komunitas? Sebelum. Tapi itu kan perasaan kayak di awal doang sebenarnya. Nanti kalau udah mencair apalagi kayak udah dapet ketawa tuh biasanya gue udah sedikit mencair tuh, jadi bisa ngikutin suasana gitu kan yang ada di atas panggung. Tapi semenjak gue masuk komunitas justru dari awalnya aja gue udah yang sesantai itu gitu. Bahkan kayak kemarin tuh gue kan lomba MLI. Itu gue ngeliat yang lain tuh pada panik gitu, ada yang ngebadanin. Gue tuh bisa sesantai itu, gue makan, gue minum sampai ditegur. Kok lu bisa sih mau lomba makan minum, emang kenapa gitu? Laper ya kan? Gue lapar ya makan aja gitu, nggak ada pantangan yang nanti kayak gitu. Tapi lo termasuk komik yang ngebadanin nggak? Kalau mau naik ke panggung? Nggak bisa. Malah nggak bisa? Kalau ngebadanin malah ngeblank nanti. Tapi lo nggak pernah ngebadanin materi? Nggak. Kapanpun itu? Iya, gue tahu setnya aja. Tapi lo latih, lo tes sama orang? Sama komik lain? Enggak juga? Enggak. Gue tuh terlalu percaya diri kayaknya deh orangnya. Iya, kayak datang di panggung gue nih, semua orang harus ngeliat gue. Padahal sebelum itu yang orang nggak tahu, gue tuh kayak
apa ya, ngejatuhin diri gue sendiri gitu, mental gue. Kayak gue tuh ngerasa orang-orang lain tuh berhak dapat juara, gue tuh enggak. Mereka tuh keren, materinya keren-keren. Gue tuh apa? Ya udahlah, gue cuman bisanya cuma punya ini aja gitu. Bahkan sampai gue masuk ke final pun gue udah nggak yakin itu. Gue ngerasanya anjir orang-orang hebat tuh yang materinya bener-bener rapih gitu, ngebadanin segala macem, apa dia kombo tau. Gue tuh enggak, gue datang telat, nyantai aja gitu kayak nggak punya salah. Tapi giliran di panggung gue ngerasa kayak ini panggung gue, semua orang, semua mata harus ngelihat gue gitu. Gue ngebangun itu gitu. Jadi pas udah di panggung, gue udah kenalin gue udah. Jadi apapun yang gue omongin, ini tuh harus ada titik tawannya, karena niat gue cuman kayak yaudah deh gue menghibur aja gitu. Gitu tujuan gue tuh dari awal gitu aja bang. Yang penting gue bisa menghibur. Kalau gue sampai nggak bisa menghibur, gue bisa stres sama ini sih, kayak stres sendiri gitu. Makanya ketika misalnya reaksinya tipis, lo langsung kepikiran tuh ya? Panik ya. Panik tuh ya? Langsung kayak aduh harus gue nggak kayak gitu. Ada yang beberapa di Moji tuh yang aduh harusnya gue nggak ngomong gini gitu. Ada tuh begitu? Harusnya gue gini, harusnya seandainya begini gitu. Terutama sih yang pas lawan Tangsel ya? Lawan Tangsel tuh sebenarnya emang nggak nempel itu bang materinya. Emang iya juga sih. Yang lo akhirnya ngeluh kan lo mulu yang diturunin gitu ya? Iya, yang pertengahan kan. Terus akhirnya gue ngeluarin beat selanjutnya yang pecah itu sampai buat closing. Karena gue ngerasa kayak, duh gue susah nih hari ini gitu. Gue udah sadar diri, gue nggak nempel nih materi gue. Dari awal. Bahkan tuh gue udah ngerasain kayak gitu bang. Nggak tahu, kayak feeling gue kayak ngerasanya gue kuat aja gitu. Gue hari ini kayaknya ini nih gue bakalan ini nih ngeblank nih misalnya gini, soalnya materi gue gitu. Ya lu bahkan bilang kan di depan gue sebenarnya udah lemes nih Pak Ajis gitu ya, di depan ngomong gitu ya kalau nggak salah ya, ada gitu nggak sih? Oh iya, nervous saya Pak Ajis gitu. Karena itu gue ngerasa nggak nempel itu materi gue bingung mau ngomong apa. Tapi itu dapat tawa sih lo ngomong gitu. Karena lo ngemetain diri sendiri itu. Iya. Itu strategi juga? Gak ada strategi tuh bang. Namanya orang di tengah-tengah lupa, ya gue harus tetap jalan. Kalau gue mikirnya gitu. Apapun itu harus jadi jokes saja. Jangan yang maksudnya sampai diem banget sih. Alhamdulillahnya enggak. Gabung ke komunitas, lo ngerasain ini gak sih ngaruh ke kualitas dari materi lo? Ngerasain ke kualitas, iya sih. Secara apa? Secara setup, secara punchline atau secara apa gitu? Nah, gue udah bisa bikin setup ibaratnya gitu. Nah, gue udah ngerti premis apa yang mau gue. Akhirnya ngerti nih pas di komunitas. Sebelum gue masuk komunitas, gue ngerasa kayak ngomong lucu cukup gitu. Ternyata kan ada tekniknya kan. Terus setelah tahu tekniknya, gue kayaknya nggak pantas jadi stand up comedy gitu. Malah begitu. Kayaknya gue nggak pantas ya. Pantas lah, gue nggak pantas. Iya. Terus pantasnya ngapain? Maksudnya kayak gue ini aja kayak buat apa tuh sketsa gitu kali yang ibu-ibu banget gitu. Celutukan kayaknya bisa deh. Nah ini mungkin nyambung nih pertanyaan ini sama berikutnya nih. Karena kan kalau gue termasuk komik yang sama sama lo dalam hal tema, dalam hal topik. Gue kan juga mainnya self deprecating kan. Cuman kalau gue kan tua ya. Kalau gue bilang gue tua, jadi cuman gue tuh kalau gue pribadi ngerasa kalau main self deprecating itu kayak bakal membosankan, tau nggak? Karena yang kita bahas cuman itu terus nih. Iya. Nah, lu udah mulai merasa begitu nggak sekarang ini? Atau lu punya cara supaya materi lu nih akan terasa beda terus selama ini? Paling nggak selama lu udah 2 tahun, 3 tahun stand up inilah. Punya cara nggak lu? Iya, kayaknya gue ngerasa kayaknya udah habis nih. Nah, lu sekarang udah dari titik ngerasa habis juga? Udah ngerasa kayaknya udah habis deh ke ngebahas ke
diri gua gitu. Apalagi semenjak Moji kan bener kayak udah keluar semua gitu kan, materi-materi solidnya gitu. Jadi kayaknya gue perlu nulis lagi nih gitu. Itu tuh, ya itu tadi gue baru tahu hari ini karena baru tahu hari ini bahwa lo nggak nulis. Tapi sebelumnya gue juga udah menduga lo nggak nulis karena kalau gue dengerin materi lo atau gue nonton lo tuh berasa kayak celetukan tongkrongan, tapi dikumpulin sebenarnya kan. Beat lo tuh kayak, ya ini kayak kalau dikeluarin di tongkrongan pasti lucu banget nih, gue tahu banget nih beat kayak gitu kan. Semua itu cuma kayak dikumpulin. Nah, pertanyaan gue, gimana cara lo mengingat itu gitu? Dan ngerti gak sih maksud pertanyaan gue? Lo kan banyak nih beat kayak gitu nih, yang kayak kumpulan celetukan. Gimana cara lo mengingat itu? Terus gimana cara lo ngumpulin, ini buat di tema yang ini deh, dan nggak ketuker? Enggak lah, nggak tahu kenapa kan itu kayak misalnya nih tema yang dikasih dari Moji tuh waktu itu, temanya ini. Nah di pikiran gua apa yang gua bahas dari diri gua ya di tema ini. Misalnya kayak waktu itu apa? Cita-cita. Nah jelas kan cita-cita gue pengen banget jadi artis gitu. Jadi gue wajib mumpungin lah ini kayak gitu-gitu. Iya. Itu bisa nariknya kayak situ, bukan yang kayak terus celutukan ini gue masukin kayak ini, enggak bang. Jadi tetap gue ngeset di kepalanya begitu. Itu kan bisa dibilang premis tuh, pas lo awal cita-cita gue jadi artis, itu premis kan bisa dibilang. Lo tuh termasuk yang ketika mulai dari premis lo nyari yang menggelitik apa enggak? Atau kayak ya yang ada di pikiran lo aja? Iya. Yang ada di pikiran? Soalnya itu aja udah menggelitik kan? Gue tuh cita-cita gue jadi artis, itu orang udah ketawa loh. Iya cita-cita gue jadi artis. Kayak baru-baru ini gue viral gitu kan ngomongnya. Tapi lo menyadari gak sih itu tuh ketika lo ngomong gitu tuh ada ironinya? Ironi. Lo menyadari nggak itu ada ironinya ketika lo bilang cita-cita gue jadi artis? Nggak ada. Lo nggak tidak melakukan itu dengan kesadaran itu? Nggak. Karena gue terlalu dibilangin bang, gue terlalu percaya diri orangnya. Misalnya kayak orang kalau ngelihat tulisan gue, mungkin ya orang lucu-lucu aja sih. Menurut gue kurang sih di sininya. Lu harus gue nggak bisa gitu bang, makanya gue nggak bisa kombut. Lu nggak pernah kombut? Gue kombut, mohon maaf sebelumnya yang pernah saya kombutin nggak saya bawain. Saya lupa. Lupain aja makanya. Iya, apa namanya waktu itu sama Cing Wahu sampai jam berapa itu sama anak-anak Jakbar. Udah lu bahas ini. Lu kan ini begini. Nyampe panggung buyar. Hilang tuh mukanya. Ngomong deh sesuka gue. Terus mereka nggak nanyain? Iya, baru kan waktu itu penampilan gue paling jelek itu di Kalabanting. Yang lomba internal kan. Terus kata Cing Wahu, gua mah capek-capek ngombutin nggak dibawain sama lo. Cing, maafin banget ya Cing, gua lupaan Cing, orangnya gua nggak bisa Cing, parah Cing, gua nggak bisa ngapal Cing. Makanya dari situ gua ya udahlah, kayaknya emang gua nggak bisa gitu. Harus dari diri sendiri. Oke, ini masuk ke udah menjelang segmen-segmen akhir nih. Ini tentang karir nih ya. Tahun 2025 kemarin bisa dibilang tahun lu kok. Lu setuju nggak? Iya. Karena banyak lah kayak pencapaian bagus lah ya di tahun itu, kayak gue catet nih, lu tampil di sana Fest. Iya. Pespor, terus juga jadi finalis MLI. Iya. Iya kan? Terus ya termasuk sering tampil di Moji lah ya. Itu bisa tampil di Moji itu bisa dibilang titik balik lu nggak sih? Yang akhirnya lu bikin lo makin terkenal? Sebenarnya itu bukan keinginan gua. Maksudnya ya mau nggak mau kayak harus nurunin gua gitu komunitas. Padahal sebenarnya kayak bang, kan gua habis MVP nih, boleh gak gua break aja Lo bilang ke siapa? Michael? Sama kaptennya Bang Michael, boleh nggak bang, please, gue izin aja sekali aja gitu.
Lu bilang begitu? Pernah sekali tuh memang benar di ini Dikasih. kan dikasih. Terus alhamdulillah menang. Menang Jakut. pas nggak ada lo tuh. Menang. Cuman pas besokannya, udah dah lu pokoknya harus tampil lu gini-gini gitu. Boleh nggak bang? Pernah ada di jangan gue terus apa bang yang lain bang gitu, nggak apa-apa di gue nggak diajak lagi gitu. Yang penting udah ada lah ini gue. Nggak bisa dah. Moji udah lu banget. Iya sih. Ngomong begitu. Tapi iya sih. Moji sama dengan Oda. Ya udah. Tapi Padahal bener gue sempet mau minta istirahat bang. Maksudnya kayak udahlah bang, jangan gue kasih kesempatan yang lain. Takutnya yang lain pengen ini kan. Nyata ya emang yang nggak ada gitu. Jadinya ya udah. Akhirnya mau nggak mau. Udah deh bang, gue ini lagi. Iya dah lu harus ini. Besokannya bang, gue istirahat. Gak bisa dah ngetek. Penampil Oda. Ya. Gak bisa. Ya mau nggak mau akhirnya lu secara ini secara nggak langsung lu udah jadi wajahnya Jakarta Utara juga ya sekarang bisa Ya, dibilang. alhamdulillah sih. Padahal bisa dibilang lu termasuk anak baru lah. Termasuk anak baru dong. Maksudnya kan baru 2 tahun lah. Tapi udah jadi wajahnya Jakarta Utara gitu. Lu merasa terbebani nggak dengan itu sekarang? Sekarang? Enggak sih, malah seneng bisa ngebawa Jakut gitu. Jadi ya walaupun komunitas lain gitu kan dibanding komunitas lain yang punya atau komik-komik yang lucu gitu kan banyak tuh di komunitas lain. Kayak Jakut memang ada sisi kurangnya, tapi kan ada juga pasti tuh nggak mungkin satu komunitas tuh pasti ada lebihnya gitu. Ada kelebihannya dan gue ngerasa alhamdulillah lah kalau misalnya gue bisa ngebawa Jakut gitu. Kayak gitu bang. Nah terus lo main Lapor Pak. Iya. Itu setelah Moji? Itu masih Moji nggak sih ya bang? Di tengah-tengah Moji. Moji? Masih iya bang. Gue inget banget tuh abis syuting gue diem-diem pokoknya dah. Kenapa diem-diem? Emang nggak boleh? Bukan, gue nggak tahu kenapa bang, nggak suka kayak orang gembar-gembor. Gue maunya sekali itu orang tiba-tiba aja gitu. Ngasih kejutan lah ya tiba-tiba. Terlalu tiba-tiba, senengnya kayak gitu. Tapi saat itu sistemnya lo diundang berarti sama Trans 7? Enggak, kan gue casting. Oh audisi, iya casting. Gue casting waktu itu, terus gue daftar kan, saya mau casting kak, ini dari mana? Dari komik Jakut gitu kan. Boleh lihat profil Instagramnya gitu. Itu dicek juga sama orang. Oh mereka ngeliat, wah ada Moji gitu dong saat itu? Mungkin dia itu kayaknya cukup, maksudnya lama juga bang, nggak langsung direspon. Orang gue aja nggak sabar kan. Gimana pak, besok persyaratan apa aja? Gue udah nafsu banget. Buset dengan ditolak secara halus. Nanti ya kita masih dalam pengecekan. Buset ya kayak... kayak kendala sistem kata gue. Kendala sistem. Iya, udah gitu. Ya udah kita mau cek dulu nih kak profil Instagramnya, nanti kita kabarin ya. Terus gue mikir enggak kali ya dia nggak butuhin yang kayak gue kali gitu mikirnya. Nggak lama sore tuh baru dikabarin. Gue siang tuh daftar. IG lewat IG atau lewat WA? WA. Sorenya baru besok boleh datang ya gitu jam segini. Ya udah gue datang. Langsung H-1 ngabarinnya. H-1 ngabarinnya? Enggak, iya H-1 ya, bener-bener. Besokannya baru gue datang sendiri naik motor. Ke tendean itu? Padahal gue di motor juga kayak mau pulang lagi. Gue ngapain sih ngikut casting kayak gini gitu. Oh datang pun hanya untuk casting saat itu? Iya. Kirain udah langsung keterima? Enggak, pas casting itu baru tuh casting kan. Ya Allah gue barengan sama cewek-cewek cantik bang, yang kayak Miss Universe, Miss Indonesia, beneran. Ini gue ngeliat profilnya kan, gue ngeliatin tuh dia lagi di dalam kan, itu kan kacanya kayak bisa dilihat gitu, cuman nggak kedengeran dia ngomong apa. Gue lihat profilnya kan, prestasinya, kata gue mah, apaan lagi di sini gitu. Tapi bareng sama Bang Pandu, sama Bang siapa lagi tuh orang Ciledug ya gue lupa namanya. Oh Pandu ada? Iya. Baru gue masuk suruh stand up dulu, mau ngapain dulu kak? Siapa yang nyuruh? Gitu. Iya orang-orang kreatif krunya? itu kan seluruh tim kreatif seluruh yang
pemegang program itu di situ Bang. Jadi program lo nanti dia nyomot siapa nih dari kalian yang mau gitu. Tapi kenapa harus stand up? Karena lo diketahui sebagai stand up komedian. Iya saya Yang tadi nggak stand up dong, yang perempuan-perempuan cantik tadi nggak. nggak stand up, cuman dia kayak nyanyi gitu-gitu. Tetap nunjukin bakat-bakatnya. Saya bisa presenter misalnya gitu. Nanti dia ngomong sebagai presenter gitu. Giliran gue tuh cuman, iya saya stand up komedi. Ya udah saya mau stand up dulu. Ngomong dia pada ketawa kan lucu. Udah pas selesai. Kamu sebelumnya udah pernah belum ngikut-ngikut gini? Udah pernah sih waktu dulu kata gue gitu. Di mana dulu? Di OKB Trans 7 tuh ada acaranya tahun 2010. Oh iya. Kamu nanti mau nggak tanggal sekian udah ditentuin lapor Pak. Oh saya siap sih, saya available terus tiap hari begituin. Karena saking seneng itu. Terus ditanya-tanya, kamu gimana? Udah ini belum? Udah dapat endorse belum? Katanya. Iya, saya pernah dapat endorse dari klinik kecantikan, saya tolak. Iya gitu ya, yang jadiin beat itu. Iya. Soalnya kenapa ditolak? Iya saya belum siap cantik, ketawa. Ya, terus udah dari situ tuh beat yang itu tuh dimasukin di jadi beat. Keren bener. Itu ya makanya lu bilang lu cepet dapet materi ya, kayak gitu-gitu ya. Iya, karena itu sebenarnya kayak ya udah latihannya langsung di open mic Bang. Gue bukan yang nulis dulu baru gue open mic-in. Kalau gue ngerasa ada satu beat yang lucu nih, kayak gue perlu bawain. Kalau dapet ya saring gitu. Lapor Pak kan bisa dibilang salah satu pencapaian tertinggi yang bisa dibilang semua komik pengen gitu. Iya. Ya kan? Dan lo udah ada di situ. Ya. Lo ngerasa ini ultimate lo nggak sih? Maksudnya ini pencapaian paling tinggi lo nggak? Iya, karena gue dari dulu pengen tuh waktu itu ada Intan anak Jaktim kan, masuk tuh diundang lapor Pak. Gue sampai pengen banget Bang, gue sampai bikin stage videonya lapor Pak sama gue, terus gue ngoceh-ngoceh, ada kontennya itu. Konten lo? Iya, gue konten. Lo ngoceh apa? Saking gue kepengennya masuk lapor Pak. Terus gue suruh teman gue jadi buzzer. Tolong undang orang ini, tolong. Ternyata enggak, jebol juga. Emang belum waktunya. Lama tuh ya? Belum waktunya, makanya pas gue diundang lapor Pak, agak kaget sih ngelihat skripnya pointer semua. Aduh, gue nggak tahu mau ngomong apa. Oh bener-bener pointer doang? Wah gawat Bang, lapor Pak itu benar-benar real kelucuannya emang dari masing-masing pribadi sih kalau menurut gua. Bagaimana mau ngebawa cerita itu. Soalnya benar-benar kita tuh dikasih skrip kayak, kalau ngelihat skripnya, Oda sebagai ibu-ibu yang penggerbekan gudang. Ngapain nih gudang? Gitu dong tuh. Ngomong apa ini gua? Awalnya masih kaku banget ya ini. Tapi dialog nggak ditulisin? Bener-bener dari lo? Bener-bener gua. Lo kan bilang ini udah pencapaian tertinggi lo ya, lapor Pak ya. Tapi lo ngerasa nggak ini tuh lo ada perasaan ini ngebebanin lo nggak? Misalnya kayak ekspektasi orang jadi makin tinggi sama lo. Ngebebanin enggak sih, karena kan ini jadi ngerasanya kayak ini gue udah di dunia gue nih yang gue mau gitu. Seneng malah ya? Seneng, cuman yang kurang itu kayak sekarang kan banyak orang yang kenal kan. Gue masih di tahap yang gue nih bukan siapa-siapa gitu. Gue masih bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya minta foto, bukan yang nggak seneng, seneng, cuman kayak ngerasa bukan siapa-siapa. Gimana sih Bang? Tiba-tiba lu di foto yuk gitu, kayak lu siapa gitu kayak. Lu ngerasa gitu? Karena gue kalau ketemu artis besar tuh jarang gitu sebenarnya, kayak minta foto tuh. Lu sering belakangan ini akhirnya diajakin foto gitu beneran? Iya, kayak gue sering banget bikin konten kan di Kelapa Gading. Itu kayak tempat Odah tuh ya udah Kelapa Gading gitu, kayak kalau di Kelapa Gading kabarin ya, wah ini Kelapa Gading. Jadi kalau kayak gue ke Kelapa Gading tuh udah pasti tuh ada orang, pasti ada aja gitu yang kenalin. Odah ya.
udah belum minta foto nggak? Atau gue setelah dari Kelapa Gading deh gue live, itu pasti ada aja. Udah tadi ngeliat ini mau manggil, Nggak enak. Nggak enak, udah gitu. Tapi gini, pernah ada orang bilang kan, stand up comedian sekali jadi stand up comedian selamanya sebenarnya stand up comedian. Iya. Walaupun tadi lu sempat bilang apa tadi lo bilang ketika udah ini lu sebenarnya aduh kayaknya gue nggak cocok gini, akhirnya ngerasanya lu kayak sketsa aja deh. Tapi sebenarnya pasti orang tetap berharap lu stand up kan. Lu pengen nggak bikin show? Ini kan spesial. Sendiri. Oh oke. Lo bahas yang itu dulu deh, yang berempat. Iya. Sebenarnya kan ada kayak anak-anak cewek gitu kan mau bikin. Sebenarnya sih itu udah lama tuh perbincangan itu. Cuman ayo yuk kita realisasikan gitu. Muncullah poster itu berempat. Akhirnya nimbang ya udah kita berempat. Siapa aja tuh? Alia Jaktim, Upit, Malang, Suci 11 dia. Yeah. Si Upit sama Atika Jakbar. Sebenarnya secara ini sih gue ngerasa kayak belum siap juga sih, kayak orang beli, maksudnya kalau untuk spesial ya, tapi kalau untuk berempat ya udahlah gue anggapnya ini kayak apa sih pencapaian terbaru lah di stand up gitu. Karena kan di stand up tuh pencapaiannya kan pasti kalau nggak masuk industri, kalau nggak punya special show kan, itu yang. Tapi alhamdulillahnya berjalannya waktu tuh ya itu mimpi-mimpi gue tuh kayak terjawab aja. Gue pengen banget jadi opener, alhamdulillah dapet opener gitu. Bang Panji kemarin. Terus sekarang mau mini show gitu kan sama berempat itu. Tapi kalau untuk special show belum sih. Lah ya, pelan-pelan ya. Mungkin dari setelah empat ini ya. Setelah berempat ini ya. Iya, mungkin setelah berempat ini. Berapa menit nanti rencananya itu? Satu orang? Satu komik? Belum dibicarain lagi sih. Karena masih lama juga maksudnya. Tapi di tahun 2026 kan rencana? Iya, maksudnya di tahun ini, tapi rencana sih selesai Suci 12. Judul juga belum ada ya judulnya? Si show, mini show ini? Judul belum ada juga. Berarti tema pun belum tahu lah ya. Karena kan masing-masing sibuk kerja juga kan. Kalau gue sih available banget sih. Gue ibu rumah tangga, Beb. Gitu. Selalu ada waktu ya? Selalu ada waktu. Oke, sebelum masuk ke segmen terakhir, bahas Suci dulu deh. Ya. Suci 12 nih. Lo kan kemarin sempat di pre-show ya? Pre-show sampai pre-show. Terus tapi gagal di situ ya? Iya. Karena nggak siap. Kan gue nggak nonton langsung nih. Jadi yang ada di YouTube ya cuman kayak potongan 2 bit doang sih. Iya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya waktu di pre-show Suci 11 itu? Gue sakit, Bang. Oh, lagi sakit? Lagi keadaannya itu tampil itu, wah Allah suara bindeng, bersin nggak berhenti, badan demam. Gue nggak tahu itu efek gue karena memang apa? Dibilang tuh demam? Apa tuh kalau itu nervous? Bukan nervous, apa sih kalau misalnya mau masuk itu tuh? Demam panggung? Iya, demam panggung. Malah jadi demam beneran, ya? Karena gue ngerasa setelah pre-show itu memang gue bed rest, Bang. Sakit gue berhari-hari. Tipes nggak? Nggak tahu ya, tapi begitu badannya kayak panas gitu. Karena persiapannya ini nggak? Persiapannya terlalu forsir nggak? Kayak lo bener-bener nyiapin materi gitu? Nggak juga? Gue nggak nyiapin, Bang. Open mic, latihan? Pagi-pagi di chat, udah si Po Citra, gue udah di lokasi, lu di mana? Padahal gue masih di rumah. Gue ngikut gak ya? Gue ngapain sih? Badan gue gak enak banget nih, tapi gue tetap jalan. Udah gue jalan aja, gue pengen tahu gimana sih audisi. Nyampe ruang juri juga gue sebenarnya kayak ini pas audisi? Gue belum siap, apa gue mundur aja. Orang ada kok yang sadar. Padahal Po waktu itu lu ini ya belum siap, tapi kok bisa sampai pre-show. Bang Awe waktu itu jurinya. Waktu audisi? Gue juga kenalin diri. Terus gue stand up. Kan yang lain gue ngeliat suruh terima kasih gitu kan. Yang lain terima kasih. Nah gue deh tuh naruh mic, gue duduk. Ngapain mau dikomentarin, kata Bang Awe. Oh saya komentar, iya. Sudah komentar, ya makasih ya Bang Awe itu masukannya, terima kasih.
gue mau duduk lagi, mau kemana lagi? Hah? Maksudnya Bang Awe? Enggak, emang nggak mau golden tiketnya? Oh dapet saya kali. Iya, Terharu di situ. Kalau yang buat suci 12 kan besok ya? Lo berencana ikut kan pasti? Gue berencana ikut, cuman gue nggak berekspektasi tinggi sih Bang. Tetep aja pada apa ya, balik lagi ke diri gue. Gue tuh apa-apa kayak selalu nyerahin. Ya udahlah, sebelum semuanya berjalan, gue tuh pengen minta persetujuan, ya ibaratnya minta ke Allah lah yang punya segalanya gitu. Ya gue lebih berpasrahnya begitu. Kalau memang ini jalan saya, ya tolong mudahkan. Kalau bukan ya udah. Tapi kalaupun enggak juga, lo udah punya jalan sendiri sih. Kalau gue bilang, kalaupun nggak lewat suci ya, lo udah punya jalur sendiri yang kalaupun lo terusin akan kesana juga. Tetap nggak yakin gue Bang. Tetap gue nggak punya pandangan itu ke depan gitu. Iya, intinya tetap butuh bantuan Allah, gitu nggak sih? Iya. Iya, jadi emang nggak boleh terlalu angkuh, nggak boleh terlalu takabur kita sebagai manusia. Boleh. Betul. Balik ke self deprecating tadi, menurut lo cara main atau gaya self deprecating itu, komedi itu tuh ini nggak sih bisa dipakai sama semua orang nggak sih? Atau kayak orang-orang tertentu aja, orang-orang kuat kayak lo dong yang bisa mainin begitu? Nggak, kalau gue bilang sebenarnya banyak sih di komunitas yang ibaratnya bisa sebenarnya mainin dirinya sendiri gitu. Tapi kan ada yang beberapa yang nggak mau gitu, menolak itu. Jadi gue pikir ya balik lagi ke diri masing-masing sih. Maksudnya dia, tapi lebih banyak yang nggak mau sih kayaknya. Iya kan? Nah ini buat orang awam nih, terlepas dari, bukan awam sih, sorry. Buat orang umum lah. Iya. Nggak harus stand up komedian. Iya. Ya. Gimana cara kita tuh supaya bisa berdamai sama kekurangan kita gitu? Kayak lo misalnya, lo kan bilang dari dulu lo tuh sebenarnya minder sama diri lo. Tapi apa yang akhirnya lo lakuin sampai akhirnya lo bisa berdamai sama kekurangan lo itu? Bahkan lo jadiin itu materi gitu. Menerima sih, menerima ketentuan yang ada, karena lu terpuruk pun ya emang orang ada yang peduli. Orang ada yang peduli, nggak ada yang sepeduli itu sama hidup lu. Jadi siapa lagi yang bisa ngebawa diri lu kalau bukan lu gitu. Jadi kalau misalnya lu punya kekurangan suatu apapun, ya udah lu berusaha menerima. Oh mungkin emang jalannya harus begini, gua harus terlahir kayak begini, gua nggak sesempurna ini. Tapi kan dari kemarin yang kalau misalnya gua flashback ke belakangnya, gue sangat menyesal waktu gue menyalahkan diri gue gitu. Justru kan penerimaan itu datangnya kan lama-lama, oh yaudah deh dengan begini kok toh orang terhibur kok deket gue gitu. Oh ternyata apalagi sekarang gitu banyak banget apa sih manfaat yang gue dapet kan. Termasuk kayak gue, mimpi gue lah yang pengen di sini tuh akhirnya tercapai. Coba kalau seandainya dulu gue dikasih hidupnya mewah gitu, cantik-cantik aja, mana mungkin gua nggak sampai sini lo ya, nggak bakal sampai sini gitu. Menerima sih susah Bang, menerima itu itu tuh sebenarnya susah ya, nggak segampang itu ya. Orang gampang ngomongnya, cuman ngejalaninnya kan bagaimana lu gitu. Tapi kalau suatu hari lu ditawarin mau kalau dioperasi biar mulus, mau lo? Kalau udah kaya sih. Kalau udah kaya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sekarang, ya Allah. Berkat ini saya bisa hidup. Iya kan? Ngapain harus saya rubah? Gitu. Lu jadi nggak punya persona nanti. Makanya. Iya. Nah ini satu kalimat nih buat orang-orang yang masih nggak percaya diri sama kekurangannya, masih insecure lah. Apa nih, ada nggak? Dan tapi mereka sebenarnya masih punya keinginan buat maju, tapi nggak percaya diri. Kayak gue lah, gue juga gitu tau. Gue tuh termasuk orang yang nggak percaya dirian gue. Contoh, kayak kemarin kompetisi Moji deh. Iya. Gue tuh kalau misalnya ditanya sama kapten, Bang Rama lu punya materi nggak? Aduh gimana ya? Sebenarnya ada, tapi gue ngerasa nggak kuat. Makanya gue akhirnya baru diturunin tuh udah di ketika posisi Tangsel udah aman kan. Udah masuk semifinal, baru gue diturunin. Jadi kayak nothing tulus aja. Ya, gue ngerasa terus terang gue punya banyak kekurangan gitu. Iya. Apa? Lo ada saran nggak buat orang-orang kayak gue yang nggak pedean lah,
tapi pengen maju nih sebenarnya kita nih? Penting itu sih yang pertama ya percaya diri sih tentunya ya. Terus ya udah maksain diri untuk gue bisa nih, gue harus bisa gitu, kayak motivasi diri sendiri. Karena dari orang lain pun kayaknya nggak cukup kalau buat gue ya bang. Kecuali emang diri gue yang bisa ngebangkitin itu. Sebenarnya itu harus dilawan gitu. Si rasa nggak percaya diri itu. Karena gue punya rasa males gitu yang berlebihan banget. Gue tuh awal males, kayak begini males. Tapi di satu sisi, aduh kalau gue nggak ngerjain ini nih, siapa lagi yang mau ngerjain gitu. Akhirnya gue punya kayak gitu ya, kayak mau nggak mau harus nih gitu. Kayak nunjukin diri lu, karena kan lu nggak tahu nih nanti bakat mana yang bakal menonjol kan. Dan yang terpenting itu jangan mikirin yang lainnya dulu bang, mikirinnya yang menghiburnya dulu gitu, kayak ikhlas aja gitu. Udahlah, lillahi ta'ala aja, gue mau kan niatnya menghibur aja gitu. Kalau nanti gue misalnya penampilan gue jelek kan, nanti di lain kesempatan gue harus lebih bagus lagi gitu. Atau kalau ditarik ke secara umum, buat stand up doang, jangan pikirin gagalnya. Iya. Bener nggak? Tapi pikirin kayak gimana lo, yang penting berusaha buat yang terbaik dulu gitu ya? Iya, berusaha terbaik tuh harus gitu bang. Karena gue selalu nanemin itu gitu. Iya. Itu sih. Cuman bahayanya kalau di gue nih, si penyakit ini nih. Iya. Rasa takut gue tuh lebih gede, akhirnya malah bikin gue gagal beneran. Itu sering kali begitu. Gue takut ngeblank misalnya. Iya. Saking takutnya gue ngeblank beneran. Ya itu, karena kan manusia sebenarnya tuh bang, apa yang kita takutin itu yang terjadi gitu. Jadi nggak boleh dalam hidup tuh kayak ketakutan berlebihan. Jadi harus biasa aja. Harus dilawan gitu. Nah gimana cara lo ngelawan rasa takut itu dulu? Ketika lo mulai stand up dulu, lo pasti ada kan dulu rasa takut apa, rasa takut ribet misalnya. Gimana cara lo ngelawannya dulu? Dulu ya udah sering tampil aja, gue sering ikut lomba, gue sering apa gitu. Bener-bener ngelawannya tuh dengan lo hadapin langsung ya? Gue hadapin bang, gue. Bukan kayak lo siapin, enggak ya, tapi udahlah. Enggak, karena gue nggak mau orang yang terlalu banyak mikir, ngerti gak? Ini gue nanti nih, ntar gue kesini, ntar nanti gini. Lu belum apa-apa udah ibaratnya nggak percaya sama diri lu, terus lu gimana buat nunjukin rasa percaya itu ke orang lain? Kalau gue gitu bang, gue tuh sendirian banget bang, hujan-hujan naik motor, gue tuh nggak lelah gitu, kayak gue harus ini nih gitu, karena gue punya tekad gitu, kalau bukan gue siapa gitu. Udah mentality. Iya. Ini yang harus kita tiru nih kan. Dan orang nggak sepeduli itu guys. Keren. Gue rasa itu aja kali ya. Iya. Buat episode kali ini bareng Oda. Makasih banyak nih udah. Sekali lagi makasih udah nyempetin ketemu gue, ya kan. Enggak, gue ngobrol sama komik industri guys. Berlebihan. Kok berlebihan? Serius. Makasih banget. Bahkan nggak dibayar loh gue. Gue nggak bayar dia loh. Paling kayak gitu apa? Paling gue bayarin ini nih. Enggak lah. Yaudah ya, makasih banyak nih. Makasih banyak bang, udah percaya ya sama gue. Ya iyalah. Lu makasih juga lu udah percaya sama gue, karena podcast ini seperti yang lo lihat tadi, yang nonton kan baru berapa? 100. Gue pikir 177.000. Ternyata 177 orang terdiri dari keluarga ya bang, dari sering muter terus ya bang. Sama anak-anak Tangsel lah itu. Dan lo tetap mau, untung tadi bukan langsung udah nggak jadi deh gue balik kan. Tetap mau. Enggak lah, gue tetap mau menghargai. Iya. Karena kan gue berasal dari komunitas, harus dukung juga. Oh itu alasannya, keren berarti kalau gitu. Iya. Give back to community. Iya. Harus gitu. Oke, udah makasih ya. Iya, makasih bang. Dan juga makasih yang udah nonton. Jumpa lagi di podcast ABCDE episode yang lain. Ayo belajar komedi dengan everybody. Nah. Oh, ada gitunya.